Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin dari Teknik Elektro kelas B dengan NIM 20213047 dengan mata kuliah probabilitas dan statistik dengan dosen pembimbing Amelia Herlina. Di sini saya akan berpresentasi tentang statistik dan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisasi data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Contoh, pengelola data penduduk, pengelola data prediksi masa depan, menemukan rata-rata dan standar. Yang kedua yaitu statistik adalah hasil yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Contoh, kependudukan, pemilihan, perekonomian, dan data belanja. Metode statistika. Metode statistika yaitu dibagi jadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Contoh, tabel, grafik, dan diagram. Sedangkan statistika inferensia merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Contoh seperti di gambar ini. Kita lanjut pembahasan yang ketiga. Data kuantitatif dan data kualitatif. Apa data kuantitatif? Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung secara dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Contoh, data jumlah siswa tiap tahun, data berjualan barang setiap toko tiap hari, data tinggi badan mahasiswa, dan data pengajuan suatu website. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif atau disebut juga data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Contoh, deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber yang dijadikan referensi peneliti, dan sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Kita lanjut pembahasan yang keempat, yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari suatu individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi, yaitu data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan yang sampel adalah waktu atau sebagai dari populasi yang memiliki sifat karakteristik yang sama, bersifat representatif, dan menggambarkan populasi sehingga dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Contoh populasi: penelitian tentang
motivasi peserta senam Zumba di Sanggar Belita berjumlah 100 peserta. Contoh yang sampel, mengambil 50% secara acak untuk diteliti. Kita lanjut pembahasan cara mengumpulkan data. Di sini cara mengumpulkan data yaitu dibagi jadi dua. Yang pertama, sensus. Sensus adalah cara mengumpulkan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus yang disebut sebagai data yang sebenarnya (trevally) atau sering juga disebut parameter. Contohnya, hasil sensus penduduk tahun 1981 merupakan data sebenarnya mengetahui penduduk Indonesia (jumlahnya menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut penduduk, menurut lapangan kerja dan agama). Dan sensus pegawai negeri tahun 1974 memberikan data sebenarnya mengenai jumlah menurut pendidikan, menurut daerah, pusat, dan lain sebagainya. Dan juga sensus pertanian dan sensus industri. Masing-masing memberikan data sebenarnya tentang keadaan permasalahan pertanian dan industri. Yang kedua yaitu sampling. Sampling adalah cara mengumpulkan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan atau estimate file. Jadi, jika dari 100 perusahaan hanya akan diselidiki 10 saja, maka hasil dari penyelidikannya merupakan suatu pemikiran. Contohnya, pemikiran jumlah karyawan, perkiraan jumlah modal, perkiraan jumlah produksi, perkiraan rata-rata modal, dan lainnya. Untuk yang jelasan yang ini tentang penyajian data. Mengapa data perlu disajikan dalam tabel atau grafik? Karena data yang telah dikumpulkan baik berdasarkan populasi maupun sampel yang diperlukan laporan atau analisa perlu diatur atau disusun, yaitu disajikan secara sistematis dan rapi. Secara garis besar ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan menggunakan tabel dan grafik. Di sini macam-macam grafik. Ada grafik batang dan juga grafik lingkaran. Ini juga macam-macam diagram garis dan diagram titik. Adapun fungsi 4 diagram tersebut adalah untuk mempermudah dalam memperinci data yang berisi angka. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.